Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albabi. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ini ada beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna yang bisa kita lihat di ayat ini. Meskipun memang ada juga jumlah yang ma'tufah, jumlah yang mengikuti jumlah yang lainnya atau yang sebelumnya. Jumlah di sini sebagaimana yang sudah kita ketahui ada jumlah atau kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah yakni jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il, dan juga ada jumlah ismiyah yakni kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Tentu kita sudah sering membahas tentang kaidah umum ketika membicarakan jumlah ismiyah seperti yang satu ini, yang awal ini, al-hajju ashhurum ma'lumatun. Ya, haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maka ketika kita menyampaikan ini adalah jumlah ismiyah, kalimat yang sempurna yang diawali oleh isim atau kata benda, maka komponennya kita sedang membicarakan tentang mubtada dan khobar. Mubtada sebagai awalan dan khobar sebagai mutimul jumlah atau penyempurna dari jumlah tersebut sehingga maksud dan tujuannya bisa dimengerti. Dan juga ketika kita menyampaikan juga wattaquni ya ulil albabi, ya, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Tentu kita sedang membicarakan tentang jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il, di mana komponen utamanya tentu kita berbicara tentang fi'il, kata kerja, fa'il pelakunya, dan juga terkadang memang membutuhkan maf'ul bih atau objeknya. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah al-hajju ashhurum ma'lumatun. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Tentu sekali lagi kita sudah sampaikan tadi tentang kaidah umumnya ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, yakni apa mubtadanya dan apa khobarnya. Di sini terlihat al-hajju merupakan isim yang ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka kita bisa sampaikan al-hajju yang artinya haji ditempatkan sebagai mubtada atau sebuah awalan. Tentu mubtada masuk dalam marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu tanda rofa'nya adalah dhammah, di bagian akhirnya dibaca al-hajju. Sedangkan warna kuning ini yang artinya beberapa bulan, ashhurun, maka kita bisa sampaikan inilah khobarnya, khobar dari mubtadanya. Tentu saja khobar di sini biasanya juga terlihat salah satu cirinya khobar itu, salah satu cirinya adalah nakiroh, ya, dalam hal ini adalah dhammaten, karena kita tahu bahwa khobar itu merupakan marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu tanda rofa'nya adalah dhammah, kebetulan dhammahnya adalah dhammaten.
Jadi al-hajju ashhurun, haji adalah beberapa bulan. Nah, beberapa bulan yang apa? Maka di sini kita lihat ma'lumatun. Secara sekilas polanya sama, akhir kalimatnya adalah dhammah ten. Tentu ini ada keterkaitannya dengan ashhuru ya, pasti ada hubungannya. Hubungannya apa? Ma'lumatun ini sebagai sifatnya dari ashhurun. Ya, di sisi lain kita ingin mengatakan bahwa kita sedang berbicara tentang na'at man'ut, sifat mausuf. Maka ma'lumatun dia ngikut kepada ashhurun karena dia sebagai sifat na'at dari ashhurun. Al-hajju ashhurum ma'lumatun, haji, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Masuk ke dalam jumlah yang kedua, ini juga termasuk jumlah ismiyah dengan mengikuti kaidah. Dalam hal ini kita berbicara tentang uslub syarat, di mana ada adat syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syarat. Kita biasa menyebutnya sebagai kalimat jika maka. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji itu. Kita bahas satu persatu dari faman. Faman artinya barang siapa yang, ya sejatinya kalau kita mau bedah, fa di sini adalah fa fasihah, ya. Memang pada akhirnya ini juga menyatakan bahwa ini posisinya berada di jawab syarat yang dimana adat syarat dan fi'il syaratnya tidak muncul atau hanya ditakdirkan saja. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang man yang menjadi isim syaratnya ya, karena nanti setelah fa ini kita akan berbicara tentang uslub syarat ya. Jadi sementara kenapa kemudian alasannya kenapa fa ini menjadi fasihah, tentu nanti akan ada pembahasan berikutnya, tetapi kita fokus dalam hal ini uslub syaratnya dari mulai man farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, jadi man di sini diterjemahkan barang siapa, ini merupakan isim syarat ya, dia isim syarat dan tentu dia menjazmkan dan dia berkedudukan sebagai mubtada ya, sebagai sebuah awalan karena kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah. Ya, man sebagai isim syarat, maka farodo di sini merupakan fi'il syaratnya. Jadi farodo diterjemahkan menetapkan ya, barang siapa yang menetapkan. Dalam hal ini apa yang ditetapkan adalah niatnya. Maka di sini terjemahan lengkapnya adalah menetapkan niatnya. Padahal farodo menetapkan atau mewajibkan atau dalam hal ini memang diterjemahkannya menetapkan niatnya. Ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, tentu saja dengan fa'il dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya, atau dia. Dan sekali lagi farodo mahalnya adalah jazm, tetapi karena dia adalah fi'il madhi tentu tanda jazmnya tidak terlihat di sana. Farodo fi'il madhi. Tentu karena dia mutasarrif, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Farodo yafridu fardon, faridun mafrudun, ifrid la tafrid. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu farodo farodo farodu farodat farodota farodna farodta farodtuma farodtum farodti farodtuma farodtunna farodtu farodna. Maka farodo di sini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau dengan fa'ilnya adalah
huwa. Berikutnya adalah fihinna, dalam bulan itu ya. Fi ini artinya di dalam, hunna ini artinya dia ya. Yang dimaksud dia itu adalah di bulan-bulan haji ya, musim haji itu. Fihinna, jadi menetapkan niatnya dalam bulan itu. Fihinna tentu kita tahu ya, fi ini merupakan huruf jar dan hunna merupakan isim yang majrur karena diawali oleh fi, tetapi tentu tanda jarnya tidak terlihat karena ini adalah isim dhamir. Dan susunan jar majrur ini tentu muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya. Dalam hal ini adalah faradha. Al-hajja ya, al-hajja artinya haji, yang terjemahannya adalah mengerjakan ibadah haji. Jadi yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan ibadah haji. Kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Ya, sebagai tanda dia adalah isim yang mansub karena dia maf'ul bih atau objeknya ya. Jadi di sini memang kalau bisa disampaikan farodo fihinnal hajja, tentu ini merupakan ya istilah kata ini jumlah fi'liyah yang dimana farodo dan penjelasan berikutnya dalam jumlah ini sebagai fi'il syaratnya ya, fi'il syaratnya. Ketika ada adat syarat di mana ini adalah man sebagai isim syarat, ada fi'il syarat, maka berikutnya ada jawab syarat. Jawab syaratnya didahului oleh fa ya, fa rabithah jawab syarat. Fala rofatha, maka tidak boleh rofath. Fa ini sekali lagi fa rabithah jawab syarat. Kemudian la di sini adalah la nafiyah lil jinsi ya. La nafiyah lil jinsi yang tentu saja dia beramal seperti inna ya. Kita paham inna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Maka di sini isimnya la, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena isimnya la mabni alal fathi ya, tetap atas fathah di sana ya. Fala rofatha, maka tidak boleh rofath ya. Rofath itu berarti perkataan yang jelek, perkataan yang buruk ataupun sesuatu yang jorok ya. Kita dilarang ketika sedang menjalankan ibadah haji mengatakan melakukan perbuatan-perbuatan yang jorok, jelek dan penuh maksiat. Maka tidak boleh rofath ya. Wala fusuqa wala jidala ya, sama tadi karena wawunya adalah wawu ataf, tentu polanya akan sama. La nafiyah lil jinsinya menjadikan fusuqa ya, berbuat fasik ya, berbuat fasik ya. Fusuqa harokat akhirnya adalah fathah karena dia adalah isimnya la. Sama seperti dikatakan wala jidala, tentu dia juga ma'tuf ya, mengikuti dengan yang sebelumnya rofatha ya. Wala fala rofasa wala fusuqa wala jidala. Jidala artinya dan jangan berbantah-bantahan ketika dalam melaksanakan ibadah haji ya. Boleh dikatakan jangan berdebat yang tidak ada gunanya. Bahkan inilah larangan-larangan haji yang harus diperhatikan. Fil haji ya kan, di dalam masa mengerjakan haji. Fil haji ini tentu merupakan susunan jar majrur. Dia muta'alliq memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan khobarnya la ya. Kita sudah membicarakan isimnya la semuanya ma'tuf, isimnya la. Nah, yang belum ada adalah khobarnya la. Khobarnya la-nya tidak terlihat ya, tidak dimunculkan atau dihilangkan, tetapi yang muncul di sini susunan jar majrur yang muta'alliq dengan khobarnya la. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa fil haji ini adalah khobarnya la, atau sebagai boleh dikatakan ya mewakili karena memiliki keterkaitan makna. Secara sesungguhnya kan muta'alliq dengan khobarnya la yang tidak ada. Ya, secara ringkas ya inilah khobarnya la itu sendiri.
Di dalam masa mengerjakan haji, kita dilarang untuk berkata jorok, kotor, dan penuh maksiat, tidak boleh berbuat fasik, dan juga tidak boleh saling berbantah-bantahan atau berdebat. Berikutnya adalah wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Konstruksi kalimat ini juga sejatinya mengandung konsep uslub syarat, di mana ada isim syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syaratnya. Ya, yang pertama wa ma taf'alu, dan apa yang kamu kerjakan. Wa di sini adalah wawu istinafiyah ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru ya, dan tentu saja di sini ma merupakan isim syarat. Dia merupakan isim syarat, tentu dia menjazmkan ya, meskipun memang bisa dikatakan ulama kita mengatakan fi mahallin nasbin sebagai maf'ul bih ya, fi mahallin nasbin maf'ul bih muqaddam ya, maf'ul bih yang posisinya dikedepankan ya. Tentu nanti akan ada pembahasan khusus lah gimana muncul ada maf'ul bih yang muqaddam. Tetapi kita fokus sekali lagi karena kita sedang berbicara tentang nahwu shorof yang sederhana, maka ma ini fokuskan saja sebagai isim syarat yang menjazmkan, sehingga taf'alu tentu saja ini merupakan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhoro'ah berupa tak di sana, dan dia majzum karena ya sebagai apa? Sebagai fi'il syaratnya ya, sebagai fi'il syaratnya, di mana tanda jazmnya itu adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana ya, nun di sananya hilang, sehingga taf'aluna awalnya menjadi wa ma taf'alu. Sebagaimana yang kita ketahui, taf'alu merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar fa'il maf'ul fi'il amr maupun fi'il nahinya adalah fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al ya. Ini juga biasanya kalau kita mentasrif secara istilahi maka ataupun lughawi, maka inilah wazannya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Tetapi memang kita sedang membicarakan mauzunnya memang fa'ala. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Maka ya ketika dalam posisi marfu ya, tanda rofaknya di sini berbeda-beda, ada dhamma, ada juga thubutun nun, maka kita bisa katakan yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Ketika rofa ya. Nah, karena kita sedang berbicara tentang fi'il mudhari yang majzum, maka awalnya di sini yang dalam kotak ini ya, tadi antum ya, fa'ilnya adalah antum di sini, dari taf'aluna menjadi ma taf'alu. Berikutnya adalah min khairin, dari berupa kebaikan. Min khairin ini susunan jar majrur terdiri dari min dan khairin sebagai isim yang majrur. Ya, tentu saja dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan hal atau keadaan yang tidak dimunculkan. Berikutnya adalah ya'lamuhullahu, niscaya Allah mengetahuinya, maka Allah mengetahuinya. Ya'lamhu ya merupakan fi'il mudhari yang majzum ya, jadi ya'lam ya, li'annahu karena dia adalah sebagai jawab syarat ya. Ingat, jawab syarat dalam hal ini fi'il, maka dia majzum karena dijazmkan dua fi'ilnya ya. Dan alha di sini kita baca hu merupakan maf'ul bih atau objek. Sedangkan Allahu, kenapa lafdzul jalalah ini harokatnya adalah dhammah?
Karena siapa yang mengetahuinya adalah Allah Ta'ala ya. Jadi Allahu merupakan fa'il atau pelakunya. Dan sekali lagi inilah jawab syaratnya. Maka Allah akan mengetahuinya. Kalau kita perhatikan ya'lam merupakan fi'il mudhari yang majzum, kita bisa mentasrif ya secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, i'lam la ta'lam. Ya, ya'lamu merupakan fi'il mudhari. Ya, itu dalam keadaan marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Maka ketika dalam keadaan majzum, maka tanda jazmnya di sini adalah sukun, yang awalnya ya'lamu menjadi ya'lam. Jumlah berikutnya adalah jumlah fi'liyah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, ya. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, di sini sebenarnya ada jumlah ismiyah ya yang dimasuki oleh inna ya. Jadi sebenarnya ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Lalu bagaimana keterkaitannya, kita bedah masing-masing ya. Pertama, watazawwadu, berbekalah ya. Sesungguhnya ini terjemahnya adalah watazawwadu, berbekalah. Wa di sini adalah wawu atof ya. Sedangkan tazawwadu merupakan fi'il amr, kata kerja perintah. Tentu dia mabninya atas hadfun nun, hilangnya nun di sana atau tidak dimunculkannya nun, dihapusnya nun. Dan wawu merupakan wawu dengan ada alif yang menunjukkan jamak, ini merupakan fa'il atau pelakunya. Sejatinya ini sudah menggambarkan satu jumlah atau kalimat ya, makanya dia merupakan jumlah maktufah yang mengikuti. Maka kamu berbekalah ya di sini, dan kamu semua berbekalah ya, ini juga sudah merupakan satu jumlah fi'liyah ya. Sudah ada unsur fi'il, kata kerja dan fa'ilnya. Ya, tazawwadu fi'il amr. Tentu ya, ini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari tazawwada, yatazawwadu, tazawwudan, mutazawwidun, mutazawwadun, tazawwad, la tatazawwad. Dan karena ini adalah fi'il amr, tentu yang berkaitan adalah dengan dhamir yang mukhatab ya, yang hadir dalam hal ini dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ya. Tazawwad, tazawwada, tazawwadu, tazawwadi, tazawwada, tazawwadna ya. Tazawwadu merupakan fi'il amr dengan fa'il, pelakunya adalah antum. Fa inna ya, dan sesungguhnya ya. Fa di sini fa takliliyah ya, karena kita akan tahu kenapa kami tadi bacakan secara langsung, karena jumlah ismiyah yang dimasuki inna ini merupakan jumlah taklil ya, yang artinya apa? Yang ini menjadi sebab atau alasan kenapa kita harus berbekal. Karena apa? Fa inna, karena sesungguhnya ya, karena sesungguhnya. Fa inna, fa ini tadi fa takliliyah, dan inna merupakan amil nasih yang sudah kita biasa bahas, dan tentu dia memiliki amalan ya. Amalannya tentu khairo ya, yakni menasobkan isimnya. Khairo merupakan isimnya, dan az-zadi merupakan mudhofun ilaih, karena sebaik-baik apa? Bekal ya. Ini suatu idhofah, khairo mudhof, az-zadi mudhofun ilaih. Khairo sebagai isimnya inna yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah di sana. Zaidi sebagai mudhofun ilaih wajib majrur, tanda jarnya adalah kasroh di sana. Apa sebaik-baik bekalnya? Itu adalah takwa ya. Takwa di sini merupakan khobar ya, khobar dari
ina. Khobarnya ina tentu marfu, tanda rofa'nya tidak terlihat di sana ya. Kalau kita berbicara ada huruf mu'tal tentu akan unik pembahasannya sehingga tanda rofa'nya adalah muqaddaroh, hanya diperkirakan saja. Taqwa adalah taqwa. Dan jumlah yang terakhir adalah wattaquni ya ulil albabi. Ya, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku. Wawunya wawu ataf ya. Ittaqu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah mabni ala atas hadfun nun, hilangnya nun di sana. Wawu di sini merupakan fa'il atau pelakunya, dan bertakwalah kalian semua ya. Wattaqu, kalian semua, dan nunnya ini adalah nun wikoyah ya. Kalau ada nun wikoyah biasanya kita harus jeli karena ada dalam hal ini ada ya mutakallim ya, yang menunjukkan si yang menyampaikan atau yang berkata, boleh dikatakan begitu, yang ternyata memang tidak dimunculkan ya, hilang di sini ya. Seharusnya ada ya di sini sebagai maf'ul bihnya ya. Bertakwalah engkau kepadaku ni ya, kepadaku, tetapi ya-nya hilang ini ya sebagai maf'ul bih begitu. Dan ittaqu sebagai fi'il amr kita bisa mentasrif ya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Ittaqa yattaqi, ittiqaan, muttaqin, muttaqon, ittaqi, la tattaqi ya, awalnya ittaqi. Dan kita bisa mentasrif dari secara lughawi dari huwa, huma, hum. Oh bukan ya, karena ini fi'il amr. Astagfirullah, salah ya, karena fi'il amr tentu mukhatab dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka ittaqi, ittaqiya, ittaqu, ittaqi, ittaqiya, ittaqina ya. Ittaqu ya, terlihat di situ fa'ilnya adalah antum. Maka terakhir ya ulil albabi, wahai orang-orang yang berakal. Ya tentu kita ingat ya, ini adalah adatun nida ya. Kemudian uli munada, dia yang dipanggil ya. Dan tentu saja ini karena munada itu masuk dalam mansubatul asma ya, isim-isim yang mansub. Untuk kondisi ini tanda nasabnya adalah dengan ya ya, dengan huruf ya di sini karena dia mulhaq ya, polanya mirip seperti jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim yang ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah ya di sana, sedangkan al-babi kenapa harokat akhirnya kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih, wahai orang-orang yang berakal. Maka secara sekilas kita sampaikan al-hajju ashhurum ma'lumatun. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan ibadah haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullahu, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albabi, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Demikian yang bisa sampaikan, semoga Allah meridhoi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.